Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara untuk mendapatkan data kependudukan. Kenapa saya kok ingin menulis, membuat video tentang data kependudukan? Itu gara-gara pada hari ini saya diingatkan bahwa akan ada sensus penduduk secara online. Nah, sehingga saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara pemerintah Indonesia itu mengumpulkan data kependudukan. Nah, sekarang sudah maju lewat online karena di tahun 2010 dulu tidak seperti itu, dan ini merupakan suatu kemajuan yang besar karena sudah meningkat kemajuan teknologi juga semakin tinggi. Oke, tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita tahu bahwa cara untuk mengumpulkan data kependudukan itu secara umum ada 3, yaitu sensus penduduk, survei, dan juga registrasi. Yang pertama adalah sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Aduh, suara motor di sekeliling saya cukup mengganggu, tapi semoga bisa tetap fokus. Nah, sensus penduduk adalah suatu pengumpulan data kependudukan terhadap suatu masyarakat yang secara menyeluruh, kemudian juga menyusun dan menerbitkan data demografi, sosial, dan ekonomi pada suatu masyarakat di suatu negara. Nah, umumnya sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Walaupun di beberapa negara mereka menerapkan 5 tahun sekali. Jika menerapkan 10 tahun sekali, maka itu akan selalu dimulai di tahun yang belakangnya diakhiri 0. Misalnya 1970, 1980, 1990, kemudian 2000. Tapi kalau yang dilakukan 5 tahun sekali itu biasanya dimulai di angka 0 dan angka 5. Jadi misalnya 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Seperti itu. Apa sih gunanya kita mengetahui atau pemerintah itu melakukan sensus penduduk? Sensus penduduk ini tujuannya adalah kita bisa mengetahui jumlah penduduk secara total. Kemudian kita bisa mengetahui kepadatan penduduk. Kita juga bisa mengetahui persebaran penduduk. Kita juga bisa mengetahui komposisi penduduk. Masih ingat apa itu komposisi? Komposisi adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Jadi komposisi ini bisa dilihat secara biologis, usia dan jenis kelamin. Kemudian secara sosial ini meliputi tingkat pendidikan, kemudian status perkawinan, kemudian suku bangsa misalnya, atau bisa secara ekonomi, mulai dari jenis pekerjaan, kemudian juga jenis tingkat pendapatan, itu seperti itu. Kemudian, kalau itu bagaimana cara untuk melakukan sensus ini? Secara umum ada 2 jenis metode yang diterapkan dalam sensus ini. Yang pertama adalah metode householder. Metode householder ini yang seperti apa? Metode householder adalah petugas sensus itu memberikan data, semacam kuesioner kepada pemilik rumah, itu akan mengisi sendiri data hasil kuesioner itu. Nah, data hasil kuesioner itu kemudian akan dikembalikan lagi. Tentu saja dengan sistem householder ini ada kelebihan dan kelemahannya. Apa itu kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya adalah kalau itu diisi oleh pemilik rumah tangga, otomatis waktu yang dibutuhkan cepat. Misalnya nih, hari ini saya menyebarkan angket ke seluruh wilayah satu
RT atau 1 RW. Nanti mungkin besoknya saya tinggal mengumpulkan, selesai. Cuma di sini ada kelemahannya. Kalau misalnya data yang ini yang mengisi pemilik rumah sendiri, kalau misalnya pemilik rumah itu tidak tahu akan jenis pekerjaannya, mungkin dia akan mengisi asal-asalan, atau mungkin dia akan mengisi tidak sesuai walaupun dia tahu pertanyaannya. Nah, jadi data bisa jadi kurang begitu valid. Nah, kemudian cara yang kedua adalah metode canvasser. Metode canvasser ini seperti apa? Metode canvasser itu petugas datang ke setiap rumah, kemudian melakukan wawancara langsung dengan pemilik rumah sesuai dengan isi kuesionernya tadi. Nah, kelebihan dari metode canvasser itu data yang diisi otomatis akan akurat. Misal kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, petugasnya bisa langsung menjelaskan lebih baik. Nah, cuma kelemahannya kalau setiap rumah didatangi satu persatu, ya otomatis ini akan membutuhkan waktu yang lama. Itu seperti itu. Nah, sensus sendiri berdasarkan pelaksanaannya dan tempat yang disensus itu, tempat tinggal yang disensus, maka dibagi menjadi dua. Apakah sensus de jure atau sensus de facto. Sensus de jure itu adalah pelaksanaan sensus berdasarkan tempat tinggal resmi, yang itu berdasarkan KTP. Saya ambil contoh misalnya saya itu secara KTP, kartu keluarga itu berasal dari Solo. Otomatis berdasarkan sensus de jure, saya akan didata di daerah Solo. Itu seperti itu. Walaupun ada petugas sensus yang ada di sini, tapi saya tidak akan didata. Nah, yang kedua adalah sensus de facto. Sensus de facto adalah sensus yang dilakukan kepada siapapun yang ditemukan oleh petugas sensus di daerah yang dituju, walaupun orang tersebut tidak tinggal secara resmi di sana. Nah, kalau menurut sensus de facto ini, berarti saya akan didata di Surabaya, karena saya untuk sementara tinggal di Surabaya, walaupun secara KTP saya itu tinggalnya di Solo. Itu seperti itu. Nah, ini sensus de jure dan sensus de facto. Apa sih kelemahan dari sensus ini? Sensus ini itu memiliki kelemahan, yaitu satu, biaya pasti cukup mahal, apalagi dengan wilayah seluas Indonesia. Kemudian yang kedua juga jarak waktunya itu terlalu lama, 10 tahun sekali. Perlu kita tahu bahwa di Indonesia itu sudah pernah dilakukan sensus tahun 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian tahun 60 dan 70 itu dibiayai oleh PBB. Kemudian tahun 80, 90, 2000 dan 2010 itu dibiayai oleh pemerintah sendiri. Nah, dalam waktu 10 tahun ini pasti ada banyak perubahan data. Orang meninggal, orang lahir, seperti itu. Jadi ini istilahnya akan kurang akurat. Nah, kemudian juga kemungkinan tidak semua penduduknya akan terdata. Kok bisa? Mungkin pada saat ada pendataan ini, orang tersebut tidak sedang ada di tempat, kemudian juga mungkin daerahnya terpencil sehingga susah didata, susah ditemui misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Di Indonesia sendiri itu sensus yang dilakukan melakukan dua kombinasi dari de facto dan de jure. Jadi dikombinasi. Nah, kemudian ada lagi survei penduduk. Survei penduduk ini hampir mirip seperti sensus, cuma survei itu hanya mengambil sampel saja. Tidak semua penduduk di satu negara akan didata. Nah, kemudian jenis survei ini juga akan dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan dari pemerintah.
Bisa juga itu topiknya khusus. Kalau tadi di dalam sensus itu data yang dibutuhkan bisa secara demografi, bisa secara ekonomi, bisa secara kebutuhan sosial, kehidupan sosial. Nah, ini bisa kalau misalnya topiknya kita hanya butuh tentang jumlah tenaga kerja dari Indonesia misalnya. Jadi lebih spesifik dan lebih mendalam. Itu seperti itu. Ini jika tentang survei. Kelebihan dari survei ini adalah biaya akan lebih murah dibandingkan sensus. Nah, cuma ada kelemahannya, mungkin data akan kurang akurat. Biar bagaimanapun, survei ini hanya mengambil sampel. Contoh, beberapa penduduk secara umum seperti itu. Tidak semua penduduk, otomatis datanya akan kurang akurat dibandingkan sensus, tapi setidaknya untuk membantu data di sensus. Survei apa saja yang bisa dilakukan? Contoh misalnya adalah survei penduduk antar sensus di Indonesia, kemudian survei Susenas, survei sosial ekonomi nasional, kemudian juga survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah registrasi. Registrasi ini gambaran umumnya adalah suatu proses pencatatan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dari seseorang itu lahir hingga mati. Jadi yang mengubah status sipil seseorang dari lahir hingga mati, termasuk di dalamnya pasti berkaitan dengan peristiwa kelahiran, kemudian perkawinan, perceraian, atau migrasi dan kematian. Itu pasti. Nah, dan ini akan dilakukan terus-menerus. Dan biasanya akan dilakukan oleh badan yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya kalau itu perkawinan dan perceraian akan dilakukan oleh KUA, Kantor Urusan Agama. Kemudian kalau itu berkaitan dengan kematian itu maka akan diisikan oleh Departemen Kesehatan. Atau misalnya itu kelahiran itu di catatan sipil. Misalnya, kelebihan dari registrasi adalah dapat dilakukan karena dilakukan terus-menerus, otomatis dapat diketahui kondisi penduduk di suatu daerah dari waktu ke waktu dan cukup akurat apabila penduduk memiliki kesadaran untuk selalu melapor. Sementara kelemahannya adalah jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka datanya akan kurang akurat. Dan biar bagaimanapun, informasinya memang tidak akan selengkap sensus. Dan yang terakhir, registrasi ini membutuhkan kesadaran dari penduduk untuk melaporkan setiap perubahan kependudukan yang terjadi dalam hidupnya. Saya ambil contoh dulu pada waktu saya masih skripsi, saya membutuhkan data kebutuhan di suatu kelurahan. Jadi data kelahiran, kematian, migrasi. Nah, ternyata saya bandingkan antara misalnya bulan Februari, Maret, April. Itu ternyata jumlah penduduknya akan beda-beda karena di setiap kolomnya itu dijelaskan. Ada yang lahir sekian, ada yang meninggal sekian, ada yang pindah sekian. Di bulan berikutnya juga sama, sehingga data itu terus mengalami perubahan, tidak statis, walaupun itu hanya perubahannya 1 bulan. Itu adalah registrasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya yakin kalian pasti sudah jelas dan paham pentingnya sensus yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2020 ini apa, dan disertai dengan kelebihan dan kelemahannya tentunya. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya harap kalian juga terlibat di dalam proses pendataan penduduk ini.
Sampai jumpa dan kita akan ketemu di video-video yang lain.